So karena itu Efesus berkata, Paulus menyampaikan, berjaga-jagalah. Bahkan Paulus mengatakan, berdoalah tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. So hamba Tuhan pun perlu didoakan. Bahkan ketika Yesus di Taman Getsemani berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah bersama dengan aku berdoa. Saudara, kepala rumah tangga, kita imam, kita pun perlu didoakan oleh istri kita. Kita sebagai suami, kita pun perlu mendoakan istri. Kita perlu mendoakan anak. Kita juga membutuhkan doa anak-anak kita. Soal saya rindu ketika saya melihat yang ikut berdoa. Begitu banyak bapak-bapak. Saya rindu juga banyak ibu-ibu berdoa. Saya juga rindu banyak anak-anak milenial berdoa. Sehingga bukan hanya kita berjaga-jaga untuk anak kita. Mereka juga berdoa untuk kita. Saudara, kita butuh doa. Paulus pun seorang rasul. Apa yang kurang, saudara? Dia pun meminta didoakan. So saya percaya hari-hari ini pelayanan doa fajar, termasuk ketika saya bisa menyiapkan firman Tuhan, saya percaya banyak dari saudara yang mendoakan saya, sehingga saya punya kekuatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat orang yang berdoa, orang seperti apa? Kriterianya apa? Dikatakan orang yang berdoa adalah orang yang menguasai diri dan yang tenang. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Ini ciri-ciri orang yang berdoa. Orang yang berdoa, orang yang menguasai diri dan tenang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tujuannya apa? Supaya bisa berdoa. Dan saudara lihat, orang yang berdoa yang bisa berdoa apa? Orang yang dapat berdoa apa? Orang yang menguasai diri, orang yang jadi tenang. Berarti saudara, orang yang berdoa adalah orang yang menguasai diri dan tenang. Kalau nggak menguasai diri, nggak jadi tenang, orang itu nggak bisa doa. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kita orang yang seperti apa? Ada penguasaan diri. Ingat, buah roh adalah penguasaan diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Bagaimana kita jadi tenang? Menguasai diri dan jadi tenang menjadi satu hal yang dimasukkan oleh Petrus. Dan ini sangat indah, karena yang nulis adalah Petrus. Nah, di masa-masa di dalam penderitaan Yesus, nama Petrus pasti kita ingat. Nama Yudas kita ingat. Karena dua orang ini, satu yang mengkhianati, satu yang menyangkal Yesus. Dan ini adalah tulisan Petrus yang pernah menyangkal Yesus. Dan ketika bicara doa, Petrus adalah orang yang sangat-sangat ingat karena Yesus yang membawa dia di Taman Getsemani, meninggalkan murid yang lain, membawa 3 murid lagi, lebih jauh berjalan. Dan Petrus salah satu murid yang ikut diajak Yesus. Dan dia salah satu murid yang ditegur Yesus, bangun, berjaga-jaga, kenapa kamu tertidur? Petrus termasuk orang yang tertidur ketika Yesus mengajak dia berjaga-jaga berdoa. Jadi ketika Petrus mengungkapkan ayat ini dengan Roh Kudus mewahyukan kepada dia, menuliskan, Petrus menyadari dengan pengalamannya yang luar biasa dia pernah alami, dia menyampaikan kepada kita hari ini, kuasai dirimu, jadilah tenang. Saudara, orang yang bisa berdoa, orang yang menguasai diri. Pada waktu masa pandemi ini, pasti kita banyak pergumulan. Saya tidak tahu persoalan setiap kita seperti apa. Tapi bisa jadi persoalan karena berhubungan dengan anak kita. Kita bergumul di dalam hubungan pasangan. Kita bergumul di dalam pekerjaan bisnis usaha. Kita bergumul tentang masa depan anak-anak kita seperti apa. Saudara, bayangkan kalau ada yang punya anak persis lulus di bidang pariwisata. Apa yang harus dilakukan? Pasti menjadi orang tua hati kita sangat sedih melihat anak kita selama 11 bulan, selama setahun ada di rumah. Seorang anak muda yang begitu energik, begitu luar biasa potensi. Tapi setelah lulus, khusus di bidang perhotelan pariwisata, hari ini diam semua. Termasuk bagian penerbangan. Saudara bayangkan, apa yang bisa dilakukan? Petrus berkata, kuasai diri. Nah, kita lihat mundur lagi. Kenapa kuasai diri jadi tenang?
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. So kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kalau kita berkata, dari dulu bilang Tuhan mau datang, buktinya sekarang tidak datang. Hati-hati. Justru kalau dari dulu orang bilang Tuhan akan datang, tidak datang. Berarti kita yang sekarang lebih dekat dengan masa datangnya Tuhan dibanding yang dulu. Betul kan? Pakai pikiran positif, jangan negatif. Biarkan orang berkata, dulu juga Tuhan bilang datang. Sejak saya kecil di sekolah minggu, katanya Tuhan datang, nggak datang. Kalau dulu orang sudah menanti Tuhan datang, apalagi sekarang. Kalau dilihat waktu dari dulu menanti dengan sekarang, berarti sekarang lebih dekat dengan kedatangan Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu sebabnya kita harus kuasai diri. Itu alasannya. Tujuannya apa? Supaya bisa berdoa. Kalau nggak bisa kuasai diri, nggak jadi tenang. Panik, nggak bisa doa. Orang panik nggak bisa doa. Dia dikuasai oleh masalah. Dia dikuasai persoalan. Dia dikuasai pergumulan. Dia dikuasai dengan beban-beban yang ada. Kalau dikuasai seperti itu, nggak bisa doa. Yang kedua, orang yang berdoa adalah orang yang sadar dan berjaga-jaga. Kalau kita lihat orang itu, ya termasuk kita, sudah ciri-ciri tipe orang yang bisa berdoa. Orang itu tahu, kita tahu, adalah orang yang dalam kesadaran, di dalam sebuah hidup yang berjaga-jaga. Kembali lagi yang bicara ini adalah Petrus. Petrus yang bicara, sadarlah dan berjaga-jaga. Petrus tahu apa yang namanya sadarlah. Kenapa? Mungkin waktu menuliskan ini dia meneteskan air mata. Dia tahu. Dia dengan bangga berkata, oh enggak, semua orang boleh tinggalkan engkau, guru. Aku siap mati untuk engkau. Yesus bilang, Petrus, apa yang kamu bicara ini, ayam sebelum berkokok 3 kali, kamu sudah nyangkal aku. Lihat, iblis sudah menanti untuk menampi engkau. Karena itu saudara, kalau saya bisa bayangkan, mungkin ketika menulis ini, Petrus mengalirkan air mata, hati hancur. Aku, kalau Petrus bisa bicara, aku termasuk orang yang gak berjaga-jaga. Aku orang yang merasa aku kuat, sombong, aku hebat. Secara rohani gak masalah, tapi aku jatuh. Petrus jatuh saudara. Maka Petrus bilang, lawanmu si iblis. Petrus sudah ngalamin lawan dia si iblis itu menampi dia. Petrus berkata, berjaga, sadar berjaga, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kalau bisa memukul dada dan berkata, Petrus berkata, akulah orangnya. Akulah orang yang udah pernah ditelan. Aku orang yang pernah dijatuhkan oleh iblis. Saudara, kalau saya punya waktu saya bisa bahas untuk saudara. Dibanding Yudas, apa yang dilakukan Petrus. Jujur saudara, Petrus itu lebih parah saudara. Lebih parah. Tapi puji Tuhan, dia ambil keputusan bertobat. Kalau enggak, sudah hancur dia. Saudara, Petrus berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bukan hanya kita mengalami pencobaan. Semua mengalami. Nah jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana bisa melawan iblis? Lawan iblis loh saudara. Di seri khotbah sebelumnya, saya sudah ajarkan, kita harus tunduk sama Allah, rendahkan hati, mendekat kepada Tuhan. Jangan sombong, baru kita bisa melawan. Di dalam apa? Tetap di dalam doa. Sadar, berjaga-jaga. Nah, kata sadar berjaga-jaga ini seperti yang Yesus ucapkan di Getsemani. Saya percaya waktu Petrus menuliskan kata sadar, ini dengan makna bangunlah, jangan tertidur, berjaga-jaga. Dan kata berjaga-jaga ini persis kata akar katanya sama seperti akar kata yang dipakai oleh Yesus. Bangunlah, berjaga-jagalah. Nah, Petrus ketika memakai kata berjaga-jagalah, itu persis yang dipakai Yesus di Taman Getsemani. Saudara, hancur hati kalau kita mengingat ini. Udah, biar Petrus yang pernah alami menjadi contoh buat kita. Lihat contoh teladan Petrus yang pernah jatuh menjadi contoh kita. Jangan ulangi lagi saudara. Mari jadilah orang yang berdoa. Orang yang berdoa orang apa? Adalah orang yang sadar dan yang berjaga-jaga. Yang ketiga, orang yang berdoa dan menuruti firman dan menanti Tuhan.
Saudara, kita berkata orang yang berdoa adalah orang yang menuruti firman dan menanti Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 10 berkata demikian. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantiku, ya, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sahabat, doa. Firman di Wahyu ini, kitab yang terakhir dari Alkitab kita, yang banyak berbicara tentang kedatangan Tuhan. Di firman ini, Sang Firman menyampaikan, ya, karena engkau menuruti firmanku. Apa yang dituruti? Yaitu kita benar-benar menuruti untuk tekun menanti Tuhan. Maka aku pun akan melindungi engkau. Siapa yang menanti Tuhan? Saudara, yang menuruti firman adalah orang yang berdoa. Dalam konteks khotbah hari ini, yang menanti Tuhan adalah orang yang menanti di dalam doa. Dalam konteks firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya, di dalam bagian ini, salah satu yang namanya menuruti firman adalah berdoa. Ya pas, adalah jelas membaca firman, menyembah, memuji Tuhan. Tapi dalam konteks hari ini, saya mau mengingatkan kita, orang yang menuruti firman, menanti Tuhan, adalah orang yang menanti di dalam doa, dan orang yang sudah melakukan ajakan firman Tuhan, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Kalau orang yang melakukan itu, menuruti firman dan menanti Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Ingat, Yesus berkata berjaga-jaga berdoa supaya tidak jatuh pencobaan. Wahyu berkata, Tuhan akan melindungi kita dari pencobaan yang akan datang. Dan pencobaan ini gak main-main di akhir zaman. Atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Wahyu berkata, pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bagaimana kita menghadapi pencobaan ini? Wahyu bilang jelas, ada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Lalu bagaimana menghadapi pencobaan ini? Yang akan melanda dunia, mencobai seluruh orang di bumi. Bagaimana caranya? Kembali lagi, pakai Yesus ajarkan di Getsemani. Kembali lagi seperti Wahyu ini. Itu apa? Berdoalah supaya jangan jatuh pencobaan. Berarti saudara, kalau saya renungkan tentang akhir zaman, saudara harus ambil satu sikap. Menanti di hadirat Tuhan. Menuruti firman Tuhan yang meminta kita berjaga dalam doa. Berjaga, berdoa. Sadar, berdoa berjaga-jaga. Kuasai diri, jadi tenang. Itu yang saya rindu sampaikan. Karena itu saudara, yuk kita ambil satu waktu yang namanya berdoa. Berdoa itu berinteraksi dengan Tuhan. Jika doa begitu penting bagi saudara, kita tahu Yesus sudah menganggap itu penting, sudah ajarkan. Kenapa sih masih malas doa? Siapa yang di tempat ini berkata, saya rindu berjaga-jaga, berdoa, saya rindu sungguh-sungguh dilepaskan, kuat menghadapi pencobaan. Siapa yang rindu berkata, saya adalah orang yang rindu berdoa, berjaga-jaga. Amin saudara.